Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa ya. Jadi doanya dipimpin oleh ketua kelas Abijah. Ibu silahkan untuk membacakan pimpin doa belajar. Oke. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Adik-adik, perhatikan ya Ibu absensi. Berapa yang hadir? Yang sakit? Oh, ada yang izin. Siapa yang izin? Izin apa dia? Oh, oke. Baik adik-adik, sekarang Ibu himbau agar selalu jaga kesehatan karena sekarang adalah masa pandemi yang dimana orang harus jaga jarak dan selalu memakai masker. Jangan lupa cuci tangan ya adik-adik. Oke, baik. Selanjutnya Ibu himbau agar adik-adik perhatikan apa yang Ibu jelaskan untuk pertemuan hari ini ya. Yaitu materi yang kita bahas hari ini tentang teks berita. Jadi adik-adik, hari ini kita membahas materi yang bertema teks berita. Adik-adik, ada yang tahu apa itu berita? Jadi kita masuk pada tujuan dulu ya adik-adik. Tujuan materi hari ini yaitu yang pertama kita bisa mengetahui pengertian berita, yang kedua unsur-unsur berita, dan yang ketiga itu mengenai meringkas berita. Jadi adik-adik, Ibu akan tanyakan, ada adik-adik yang di sini yang mengetahui apa sih berita itu? Jika ada, tolong ungkapkan apa yang adik-adik ketahui tentang berita itu. Baik, terima kasih. Jadi, berita adalah informasi yang fakta yang disampaikan oleh media atau alat elektronik melalui media secara lisan atau tulisan. Berita, jadi adik-adik, berita itu kita tidak asing lagi mendengarnya. Berita bisa bermanfaat bagi kita. Berita kita bisa mengetahui kejadian hari ini atau yang sebelumnya. Jadi adik-adik, berita itu kadang ditemukan dalam media cetak, yaitu seperti koran, majalah. Jika dalam media elektronik, misalnya itu HP. Jadi handphone yang di dalamnya itu ada YouTube, Google. Di situ kita bisa mengetahui apa saja berita hari ini atau hari-hari sebelumnya. Jadi adik-adik, jadi begitu ya. Terus kita masuk pada poin kedua. Poin kedua ini yaitu mengetahui unsur-unsur berita. Dalam unsur-unsur berita mempunyai rumus yaitu 5W tambah 1H. Jadi unsur-unsur berita yang terdapat di situ yaitu 5W tambah 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. What itu apa, kejadian itu. Terus wow, siapa, kejadian di saat peristiwa itu. Dan when itu di mana kejadian itu terjadi. Yang where itu kapan peristiwa itu bisa terjadi. Why
Jadi, jika adik-adik ingin dapat mengingatnya, bisa disingkat dengan kata adik simba. Adik simba ini yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi adik-adik harus pahami apa saja itu unsur-unsur berita, karena nanti di dalam meringkas berita pada poin ketiga ini kita di situ mencatat pokok-pokok berita. Jadi dalam pokok-pokok berita itu terdapat terkait dengan 5W tambah 1H. Dari sini ada adik-adik mengerti? Baik, terima kasih. Jadi adik-adik, kita masuk pada poin ketiga, yaitu tentang meringkas berita. Yang pertama itu dengan cara baik adik-adik, perhatikan ya. Pada poin ketiga ini yaitu meringkas berita dengan cara yang pertama yaitu membaca dan mendengarkan berita. Yang kedua mencatat pokok-pokok berita, dan yang ketiga menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Jadi pada poin pertama ini kita bisa dalam meringkas berita, kita terlebih dahulu bisa membaca atau mendengarkan berita itu dengan baik, agar apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh pendengarnya. Jadi membaca dan mendengarkan berita ini sangat penting bagi kita, karena zaman sekarang orang kadang menyampaikan berita itu kadang merupakan berita opini, karena sembang siur dari sini ke sini, dari orang yang tidak tahu dari mana asalnya berita itu. Jadi kita harus lebih teliti. Dan yang kedua itu mencatat pokok-pokok berita. Jadi mencatat pokok-pokok berita berkaitan erat dengan 5W tambah 1H, berkaitan dengan unsur-unsur berita. Jadi ibu bisa tadi katakan unsur-unsur berita itu berkaitan dengan mencatat pokok-pokok berita, karena di dalam mencatat pokok-pokok berita, jika salah satunya tidak terdapat di dalam berita itu, jika rumusan 5W tambah 1H tidak terdapat di dalam berita itu, kita harus bisa jadi berita itu adalah berita opini, karena dalam berita yang bentuk fakta itu mempunyai
sudah jelaskan apa itu berita. Oke, baik. Jika adik-adik tidak bertanya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Baik, jadi Ibu akan tanyakan, coba adik-adik jelaskan kembali mengenai unsur-unsur berita itu apa saja yang Ibu dapat sampaikan kepada adik-adik. Bisa diulang kembali tentang unsur-unsur berita. Bisa? Oke, baik. Hari ini saya persilakan untuk menjawabnya. Unsur-unsur berita itu seperti apa? Oke. Ya, baik. Jadi adik-adik, pendapat Arini mengenai unsur-unsur berita itu cukup baik, betul, sesuai dengan apa Ibu sampaikan tadi. Jadi, baik adik-adik, hari ini Ibu bisa dapat simpulkan, kalian bisa memahami apa saja itu berita, unsur-unsur berita, dan bagaimana cara adik-adik untuk bisa mengetahui apa sih berita yang baik itu. Oke, baik adik-adik. Ibu simpulkan untuk materi hari ini, yaitu teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung atau tidak berlangsung. Menyampaikan berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan dilihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak atau media sosial. Baik, terima kasih adik-adik untuk baik adik-adik, pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Nanti dilanjutkan minggu depan. Cukup sampai di sini ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.